Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi. Saya selaku moderator dari kelompok 13 yang akan memimpin presentasi kelompok 13, yaitu materi mahabbah. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan untuk pemateri pertama, yaitu Miftahul Fikri. Pemateri kedua yaitu Yuda Aditya. Pemateri ketiga yaitu Muhammad Rizky. Dan pemateri keempat yaitu dengan saya sendiri. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama. Untuk memaparkan hasil diskusinya, kepada Miftahul Fikri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fikri dari kelompok 13, ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Mahabbah. Mahabbah adalah pemahaman tasawuf yang menekankan perasaan cinta kepada Tuhan. Tuhan bukanlah suatu zat yang harus ditakuti, tetapi sebaliknya, sebagai zat yang harus dicintai dan didekati. Untuk dapat mencintai dan dekat dengan Tuhan, maka sekarang harus banyak melakukan amal ibadah yang baik dan meninggalkan kesenangan duniawi. Berbagai sebab yang mengutamakan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memutuskan interaksi duniawi dan mengeluarkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagi kuatnya rasa cinta adalah kuatnya pengenalan Allah Subhanahu wa taala, keluasannya dan mendominasi terhadap hati. Hal itu dapat terjadi setelah mensucikan hati dari segala kesibukan duniawi dan berbagai interaksinya, yang dicontohkan dalam surah Ibrahim ayat 24, yang artinya Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang sebaik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabang menjulang ke langit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri kedua untuk memaparkan hasil diskusinya. Kepada Yuda Aditya, saya persilakan. Pada orang tua, kasih kepada orang yang lemah, rasa iba terhadap orang sakit, rasa hormat, seperti penghormatan kepada anak kepada kedua orang tuanya, santri dan gurunya, seperti selera, kesukaan seseorang pada makanan dan seperti minuman atau pakaian dan harta benda dan pekerjaan, status, dan lain-lain. Terima kasih. Saya sebagai pemateri kedua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, yaitu Muhammad Rizky, saya persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya berasal dari Ilmu Perpustakaan 2 dengan NIM 0601192049. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahabbah dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan tertinggi. Dalam istilah bahasa, mahabbah berasal dari kata ahaba, yuhibbu, dan mahabbatan, yang artinya mencintai secara mendalam dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti mencintai seseorang dan patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tokoh-tokoh tasawuf pun mengatakan bahwasannya mahabbah merupakan kumpulan dari perasaan rindu dan perasaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengorbankan segala sesuatunya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia rela meninggalkan segala larangan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Imam Al-Ghazali mengatakan,
cinta yaitu suatu kecenderungan yang terus-menerus mengalir setiap harinya yang bersifat positif. Dan menurut Al-Ghazali, bila kita mencintai seseorang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu hal kebodohan atau kepicikan terhadap sesuatu tersebut. Apabila kita memahami konsep mahabbah, maka insya Allah kita mempunyai rasa sifat tulus dan sifat pengorbanan terhadap sesama. Sekian video dari saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pemateri keempat, yaitu dengan saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran pada mahabbah. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa manusia dengan Tuhan dapat saling bercinta. Misalnya pada surat Ali Imran ayat 30 yang bunyinya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang artinya, jika kamu cinta kepada Allah, maka turutlah aku dan Allah akan mencintai kamu. Selanjutnya pada surat Al-Maidah ayat 54 yang bunyinya, Ya'ti Allahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang artinya, Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Adapun hadis yang menyatakan pada surat At-Taubah ayat 24 yang bunyinya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi وَتَرَبَّشُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, dan kaum keluarga kalian, serta harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yaitu surat At-Taubah ayat 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Abja Amira dari kelompok 4 Akhlak Tasawuf. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 13. Nah, adakah faktor yang menjadi penghambat bagi seseorang untuk mempunyai rasa kecintaan atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana cara agar kita dapat menghindarkan diri dari rasa kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu, termasuk juga terhadap kehidupan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Umi Abza Afira. Faktor yang menjadi penghambat bagi seseorang untuk mempunyai rasa kecintaan atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktornya seperti hawa nafsu, dan contohnya ketika azan berkumandang kita disibukkan oleh gadget kita dan film-film favorit, dan kita lalai dan menunda-nunda waktu sholat tersebut. Dan bagaimana cara kita untuk menghindarkan diri dari rasa kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu tersebut, termasuk juga kehidupan dunia. Kita harus mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berkomitmen dan
tetap konsisten pada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam firman-firman-Nya tersebut agar kita tidak lalai dan mengikuti hawa nafsu kita tersebut yang mengakibatkan kerugian kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fidalisa Pulungan dari kelompok 10 ingin bertanya. Menurut Imam Al-Ghazali, mahabbah adalah kecenderungan dalam mencintai sesuatu. Bagaimana kita mengontrol rasa cinta kita terhadap sesuatu ya dalam tahap sewajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Fridalisa. Ialah, baik dan tidaknya kita menggunakan cinta itu semua tergantung dari kondisi iman yang kita punya. Iman adalah tingkatan tertinggi dalam diri manusia. Ia jauh berada di atas cinta. Hati adalah lautan, maka cinta adalah perahu yang mengapung di atasnya. Lalu, iman adalah jangkar yang menancap di dasar laut. Seandainya tak ada jangkar yang kuat menancap sudah tertentu, perahu akan terombang-ambing dan hanya hanyut ke sana kemari. Sebagaimana juga iman, selama ia baik, selama itu pula cinta akan baik dikendalikannya. Tanpa iman yang kukuh, cinta malah akan menyesatkan kita. Dan tanpa iman dan akhlak, kita tidak akan menjadi kuat. Dengan iman dan akhlak, kita akan menjadi kuat untuk mengendalikan iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Helia. Saya berasal dari kelompok 9, ingin bertanya kepada kelompok 13 mengenai apa sajakah tanda-tanda orang yang cinta kepada Rabb-nya, dan sebutkan salah satu sabda seseorang mencintai Rabb-nya pada hari akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Rahelia. Ialah, tanda-tandanya adalah seorang hamba mencintai apa yang dia cintai, membenci apa yang dia benci, menunaikan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mencintai wali-walinya, membenci musuh-musuhnya. Oleh karena itu, tali iman yang paling kokoh adalah mencintai dan berjalan di jalan Allah yang baik. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar, tali iman apa yang paling kokoh? Tali iman apa yang paling kokoh? Yaitu ialah menjalankan perintah Allah yang baik dan menjalankan perintah Allah semampunya, dan meninggalkan larangan-larangannya dan perilaku yang buruk. Lalu ada sabda yang menceritakan tentang tali kokoh iman, yaitu ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama takhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya, thumma yawmal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'di wa yal'an ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum minan nasirin. Yang artinya, hanyalah apa yang kalian jadikan sebagai sembah-sembahan selain Allah itu, kalian saling mencintai di kehidupan saja. Lantas pada hari kiamat, sebagian kalian dengan sebagian lainnya saling mengingkari dan melaknat, dan anarlah tempat tinggal kalian. Lalu, tanda orang yang dicintai Allah ialah orang-orang yang melakukan kegiatan yang baik maupun perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah tanda-tanda orang yang dicintai oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya kepada kelompok kami. Dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menjelaskan kepada teman-teman. Mungkin dari kelompok kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang tidak enak di dalam hati sekalian, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.